kita berkumpul silaturahim di Masjid Baitul Jannah. Ya insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah rahmati, Allah berkahi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Itik punya si kembar bunda yang cantik-cantik, apa kabar? Jalan-jalan ke pasar baru jangan lupa membeli nanas, itu bajunya baru udah pada lunas. Udah alhamdulillah. Minum sekutang di Jelambar, ayahanda yang ganteng-ganteng apa kabar? Insyaallah mudah-mudahan sehat berkah, dan juga ada adik-adik dan kakak-kakak masya Allah yang hadroh makan opak anget-anget, alhamdulillah kompak banget. Buah mengkudu nganyut di kali, suaranya merdu sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini yang ketiga kalinya bersama Air Manajemen silaturahim di Kota Batam. Lumayan ayahanda perjalanannya dari Jakarta menuju Batam. Lumayan makan ikan japu anget-anget, lumayan jauh banget. Makan tape di mampu odah, lumayan capek dah. Makan opor anget-anget, lumayan gempor banget. Tapi alhamdulillah bertemu dengan ayah, bunda, dan adik-adik kakak semuanya. Ada buah pepaya di atas kayu jati, rasanya bahagia dalam hati. Alhamdulillah. Ya insya Allah mudah-mudahan bersama-sama kita satukan niat kita. Pertama, talabul ilmi, menuntut ilmu. Rasulullah bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarja'. Siapa yang keluar dari rumah tujuan menuntut ilmu, maka sedang berada di jalan Allah sampai dia kembali. Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mudah jiwanya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Yang kedua, niat kita yuk sama-sama untuk silaturahim. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin dimudahkan urusannya, panjang umurnya dalam berkah, maka jalin silaturahim. Yang ketiga, yuk sama-sama satukan niat kita untuk semangat berbagi. Tadi masya Allah sama-sama kita punya semangat untuk berbagi. Lingkungan sekitar, bagi yatim du'afa, masya Allah. Ini yang dikatakan tidak hanya hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Dan kami hadir, insya Allah mudah-mudahan semangat juga dalam berbagi kepada yatim du'afa Yayasan Abdurrahman Mutawakkili yang dalam proses menghafal Al-Quran maksimalnya 30 juz, ditempuhnya target dalam waktu targetnya 3 tahun. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa Allah rahmati berkahi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, kalau di Islam itu indah, ada yang namanya tagline-nya jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Pas alhamdulillah tangannya 2 ke depan. Siap ya Bu ya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah, ibu-ibu yang pakai cincin gelang nggak mau turun begini. Utang udah pada lunas belum? Insya Allah ya. Nah saya pengen lihat di sini ibu-ibunya, bahkan dari sini sampai ujung ya Bu ya. Makanya kalau saya sapa ibu iya, ibu iya. Kalau 1, 2, 2 ibu iya. Siap ya Bu ya. Bapak juga begitu, kakaknya juga begitu insya Allah. Ibu, ibu, ibu. Alhamdulillah semangat banget ya Bu ya. Ini ibu dandannya dari tadi habis maghrib kayaknya Bu ya. Kita tes semangat adiknya. Adik-adiknya mana ini ya? Karena di banner ada boneka. Siapa tahu nih adik-adik mau lihat boneka? Siapa yang mau lihat boneka? Oh ibu-ibu juga masya Allah. Siapa yang mau dengar cerita? Oke, kalau lu panggil adik, iya adik, adik. Sip, semangat kakaknya yang hadroh silahkan semangatnya. Kakak. Alhamdulillah semangat kita tes bapaknya. Bapak. Alhamdulillah semangat. Masya Allah. Didin saya bacakan.
yang sama-sama kami hormati pembina sekaligus pimpinan dan pengasuh Ponpes Al-Mutawakkili Rumah Tahfiz Center, Ustadz Abdurrahman, insyaallah mudah-mudahan sehat berkah. Juga Bapak Ki Agus Muksin, Ketua RW 10 Kampung Tengah Batu Besar, Nongsa, dan Bendahara PCDMI Kecamatan Nongsa. Insyaallah mudah-mudahan sehat berkah, panjang umur dalam taat. Masya Allah ya Anda. Insyaallah mudah-mudahan Allah berkahi umur ya, panjang dalam ketaatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga Bapak Lilik Kurniawan, Ketua Yayasan Jamaul Jannah, yang mana ayahanda. Insyaallah mudah-mudahan ayahanda sehat berkah, panjang umur dalam taat. Dan juga Ustadz Nur Rahman Jawaz SPDI, Ketua MWCNU Kecamatan Nongsa, yang mana ayahanda. Insyaallah mudah-mudahan sehat berkah, panjang umur dalam taat. Juga Bapak Lurang, Ketua Mukhtasar NWCNU Kecamatan Nongsa, yang mana ayahanda. Insyaallah mudah-mudahan sehat berkah, panjang umur dalam taat. Dan juga Bapak Al-Marwan, Ketua Ta'mir Masjid Baitul Jannah, ayahanda. Insyaallah mudah-mudahan sehat berkah. Masya Allah ya, yang tadi manggut-manggut tanda setuju, cemungut-cemungut untuk maju. Juga Bapak Irwan Darmawan selaku Dewan Penasehat Pemuda PPTB, yang mana ayahanda. Insyaallah mudah-mudahan sehat berkah, panjang umur dalam taat ayahanda, alhamdulillah. Dan juga Bapak Sri Darmadi, Ketua Pemuda PPTB, yang mana ayahanda. Insyaallah mudah-mudahan sehat berkah, amin ya Allah ya Rabbal. Dan juga para alim ulama, para kiai, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para cerdik pandai, sesepuh masyarakat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, ya insyaallah mudah-mudahan senantiasa Allah rahmati, Allah berkahi, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di mana-mana yang banyak ibu-ibu, ayahanda mohon maaf saya duduk di sini ya. Insyaallah mudah-mudahan redanya semuanya, para bunda juga, ibu-ibu dari ujung sampai ujung saya lihat. Makanya ibu sautin ibu-ibu gitu ya. Di pengajian banyak ibu-ibu gitu ya Bu ya. Di pengajian banyak yang kondangan juga, yang arisan juga, yang utang juga, yang gosip juga, ngintipin dompet suami. Ibu suka ngintipin Bu? Enggak, katanya paling mindahin aja. Tapi kata ayah tadi Masya Allah ibu-ibu dari pagi udah bikin kue semarak semuanya. Terima kasih untuk panitia yang Masya Allah sudah berjibaku, bersinergi agar acara ini sukses. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Dan juga para dermawan, Masya Allah mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik lagi, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya hadir di hadapan ayah dan bunda. Ini ada buku ya, Masya Allah. Nanti saya akan bagikan untuk ayah bunda yang semangat bersinergi, bergabung dalam membangun 1000 rumah tahfiz se-Sumatera, dan juga memberikan bersama-sama perhatiannya untuk yatim duafa yang sedang menuntut ilmu dan menghafal Al-Quran di Yayasan Abdurrahman Mutawakkili. Jadi awalnya saya cerita dulu sebentar ya ayah ya. Saya bertemu 1 tahun lebih, Masya Allah, dengan Yayasan Abdurrahman Mutawakkili. Kemudian ditawarkan, yuk kita sama-sama berdakwah di Sumatera. Bulan yang agung, sejatinya Ramadan punya gelar Sayyidus Syukur, bahkan banyak gelar yang lainnya, Syahrul Quran, Syahrul Mubarak, Syahrul Jihad, Syahrul Sabri. Masya Allah, Ramadan adalah pimpinannya bulan yang paling bagus, yang paling baik. Tapi ada 4 bulan yang dimuliakan, yang diagungkan. 3 ini berurut, 1 terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Masya Allah, Muharram termasuk salah satunya, yakni yang dimuliakan, diagungkan. Karenanya Masya Allah, pada masa Rasulullah dilarang untuk berperang pada bulan Muharram. Kemudian di bulan Muharram ini perbanyak ibadah.
Kenapa? Karena Masya Allah ya, dilipat gandakan pahala. Bahkan amalannya apa? Yuk, pertama sholat kita jaga. Tidak hanya waktunya kita jaga, tapi kita tambah lagi yang sunnah. Ibu, iya, ibu, ibu-ibu, jangan sampai jadi orang yang celaka dalam sholat. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat, jangan sampai sini aja. Celaka orang yang sholat, yang mana sholatnya? Yang sholatnya lalai sahun. Ada 3 pengertian lalai. Yang pertama, lalai waktu. Kalau azannya zuhur, sholatnya sholat zuhur. Ini enggak, azannya azan zuhur, sholat zuhurnya mepet asar. Sholat asarnya mepet maghrib. Sholat maghribnya mepet isya, sholat isyanya mepet subuh. Sholat subuhnya mepet duha, makan ketan anget-anget kebangetan banget, makan kue cucur anget-anget hancur banget. Naudzubillah min dzalik. Makanya jangan lalai dalam waktu. Yang kedua, lalai khusyuk. Ketika sholat Allahu Akbar, ya Allah hujan, 5 pakaian belum diangkat, ya Allah. Kira-kira angkat pakaian dulu apa lanjut sholat? Ketika sholat Allahu Akbar, itu anak nangis, taruh di atas tempat tidur, ya Allah takut jatuh, ya Allah. Kira-kira batalin sholat ya atau lanjut? Cek. Oke, sebentar ya. Bu, kira-kira batalin sholat apa lanjut sholatnya? Lanjut sholatnya, masih aman. Ya, Allahu Akbar. Ketika sholat Allahu Akbar, Assalamualaikum. Ya Allah, kayak ada tamu nih suaranya. Bu, saya mau bayar utang, Bu. 2 tahun saya nggak bisa bayar utang, sekarang saya datang mau bayar utang 5 juta, Bu. Kira-kira batalin sholat apa lanjut? Bayar utang, Bu. Lanjut apa batalin? Batalin katanya. Ya Allah, kan ini ngaruh di khusyuk kita. Makanya Masya Allah, untuk menjaga khusyuknya sholat, mulai dari jaga wudhunya, khusyuknya ketika berwudhu. Insya Allah, jaga niatnya. Kemudian dalam gerakan wudhunya itu Masya Allah, ketika kita basuh anggota tubuh kita, maka mohon maaf, dalam hati kita, pikiran kita pun sudah terpaut dengan doa-doa yang ada dalam gerakan wudhu. Insya Allah. Contohnya, ketika basuh wajah, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuhu. Ya Allah, nanti di yaumil akhir ketika Engkau menghitamkan dan memutihkan wajah hambamu, maka putihkan wajahku ya Allah. Tangannya dibasuh sambil doa, jaga khusyuknya. Allahumma a'tini kitabi biyamini fahasibni hisaban yasira. Ya Allah, nanti di yaumil akhir ya Allah, kita pasti dapat buku catatan amal kita selama di bumi, di dunia. Maka terimalah saya ya Allah nanti untuk menerima buku catatan pakai tangan kanan. Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i zahri. Ya Allah, jangan pakai tangan kiri. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sampai kaki, sampai selesai wudhu ada doanya. Kemudian jaga niatnya sholat, sampai kita pun juga khusyuk untuk melatih terus khusyuk kita dalam sholat. Insya Allah. Ibu. Tuh. Yang ketiga adalah amal. Tadi waktu lalai, kedua khusyuk lalai, ketiga amal. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi ada yang salat kok dia gosip, ada yang salat nipu, ada yang salat fitnah, ada yang salat akhlaknya nggak baik. Kenapa? Karena salatnya hanya sekedar
menggugurkan kewajiban, tapi sholatnya tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak didirikan. Karena bahasanya dalam Al-Quran bukan if'alus sholat, tapi aqimus sholat, dirikan sholat. Setelah sholat selesai, salam, kemudian diamalkan apa yang ada dalam sholat dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Ibu, kakak, adik, bapak, alhamdulillah bapak mah kalem ya, nggih gitu ya, masya Allah. Artinya apa? Yuk sama-sama kita jaga sholat kita. Abu Bakar As-Siddiq mulai takbir saja Allahu Akbar, air matanya menetes, menangis. Takbirnya luar biasa dihayati, diamalkan dalam kehidupannya. Allah yang maha besar. Satu aja tuh Bu, kalau diamalin masya Allah luar biasa. Bu, tetangga udah pada punya mobil tuh Bu. Kita kapan? Ada aja tuh. Nih, kanan kita, kiri kita. Allahu Akbar. Tuh, jadi yang luar biasa kekuatannya. Bu, tetangga udah pergi umrah Bu. Allahu Akbar. Bu, tetangga udah renovasi rumah. Allahu Akbar. Bu, tetangga udah jalan-jalan ke Turki. Allahu Akbar. Ya Allah, Allah yang maha besar, Allah yang menguatkan hati kita, kita pun kuat menghadapinya, insya Allah. Yakin ayahanda, kalau sholat diamalkan, sholat didirikan, tidak hanya sholat sebatas menggugurkan kewajiban, maka terjaga pastinya harta kita. Ibu, ini awalnya ayah anda bekerja, dukungannya dari bunda. Kalau misalnya ibunya menghadirkan sifat qanaah, maka akan aman, tentram, damai, insya Allah. Saya lihat dari wajah bunda semuanya di sini, insya Allah per bulan mah 30 juta ya Bu ya. Amin katanya, amin aja. Alhamdulillah. Jangan sampai ibu mohon maaf ya, dari lisannya ibu menjadikan ayahanda ya yang tadinya aman, nyaman bekerja, kemudian ketika mohon maaf kompor nih di telinganya sehingga ngambil jalan pintas. Naudzubillah min dzalik. Bang, tetangga udah umroh bang, kita kapan? Bang, tetangga enak banget bang, udah beli mobil bang, kita kapan? Bang, tetangga udah renovasi rumah bang, kita kapan? Suami ini ya Allah butuh ketenangan, tapi ketika bunda tidak tenang, suami jawab, Bun, tetangga juga udah punya istri baru, abang kapan? Naudzubillah min dzalik. Disinilah rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Maka sholat menghadirkan tenang jiwa, tentram batin, paham akan dirinya sebagai hamba. Ya, insya Allah mudah-mudahan di tahun baru Islam 1445 Hijriah, yuk jaga sholat kita. Ya insya Allah waktunya terjaga, khusyuknya terjaga, amalnya dijaga, insya Allah. Apalagi amalannya, yakni yang kedua di bulan Muharram ini, yuk puasa, insya Allah. Kenapa kita berpuasa? Karena Rasulullah menganjurkan, sunnah Rasulullah untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Ibu, Rasulullah berpesan kepada kita semuanya. Rasulullah bersabda bahwa setelah puasa Ramadan, puasa yang terbaik setelah Ramadan adalah puasa Muharram. Kalau Ramadan full 1 bulan wajib, tapi kalau Muharram sunnah. Tapi jangan sampai banyakkan bolongnya. Paling tidak pas hari Senin, hari Kamis, yuk niatnya Senin Kamis. Apalagi insya Allah mudah-mudahan kita dapat barokahnya puasa di tanggal 10 Muharram, mendapatkan ampunan 1 tahun ya, dosa kita, khilaf kita diampuni oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu, bapak, puasa insya Allah.
Masya Allah. Satu hari Rasulullah dihadapkan oleh sahabat, kemudian sahabat mengatakan, ya Rasul, puasa tanggal 10 Muharram ini pun juga dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau begitu, agar tidak tasyabbuh, tidak menyerupai Yahudi dan Nasrani, maka jika aku hidup di tahun yang akan datang, akan aku anjurkan di tanggal 9-nya untuk berpuasa. Makanya bismillah, insya Allah mudah-mudahan tidak menyamai puasanya Yahudi dan Nasrani, tanggal 9 juga, 10 juga. Ada ulama juga yang menganjurkan 9, 10, 11-nya. Insya Allah puasa. Kemudian apa? Yuk sama-sama kita berzikir. Amalan di bulan Muharram, perbanyak zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Masya Allah, zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir maka hati kita akan terasa tenang? Insya Allah. Libatkan Allah dalam keadaan apapun. Sedih, zikir. Senang, zikir. Kecewa, zikir. Maka hati kita akan tenang. Insya Allah. Kemudian apa lagi? Perbanyak istighfar. Ayah anda dan juga bunda, kakak di sini tunjuk tangan yang mau dapat tiket umroh. Pertanyaannya ini, di sini siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Enggak ada berarti ya. Semuanya punya dosa nih. Kita semuanya pendosa nih. Kita punya dosa semuanya. Karena Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata', setiap keturunan Adam pasti punya salah. Wa khairu khata'ina at-tawwabuna, tapi ada sebaik-baiknya yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Maka momen Muharram ini dijadikan muhasabah diri, taubatan nasuha, insya Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah sebenar-benarnya taubat. Karena kita nggak tahu ayah, bunda, kita wafat kapan. Maka insya Allah mudah-mudahan kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi ingat, ulama mengatakan orang akan wafat dalam keadaan yang biasa dia lakukan. Biasa ngetrek, wafatnya lagi ngetrek. Biasa di meja judi, wafatnya lagi judi. Biasa mohon maaf berzina, menipu, biasa hal-hal yang ya Allah maksiat, perbuatan yang haram, maka wafatnya dalam kebiasaan yang dilakukan. Tapi Masya Allah, mudah-mudahan kita penuhi hari-hari kita dengan kebaikan, amal soleh, ibadah, ketakwaan kepada Allah, sehingga nantinya Allah wafatkan kita dalam keadaan yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada ayah anda yang lagi di masjid, di musola, lagi sujud, wafat. Lagi ngaji, wafat. Lagi berangkat pengajian, wafat. Ya Allah, nikmat. Lagi zikir, wafat. Bahkan lagi sakit, kemudian bersabar, Allah wafatkan dalam kesabarannya. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karenanya taubatan nasuha. Dengan apa? Perbanyak istighfar. Ibu-ibu, bapak, istighfar, Masya Allah. Ya, sama-sama kita istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Boleh yang pakai lagu, boleh yang enggak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wad dzunub wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kepanjangan ada yang dikit enggak? Atau nenek-nenek ada yang bilang ada yang dikit bagaimana ya? Boleh. Nenek kalau mau yang dikit boleh. Silahkan. Astaghfirullahaladzim, itu dikit. Yang dikit lagi ada enggak? Ada. Astaghfirullah, tuh paling dikit tuh. Masya Allah. Sejatinya Rasulullah beristighfar sehari sab'ina marrat, 70 kali. Bahkan ulama lain mengatakan mi'ata marrat, 100 kali.
Maka insya Allah mudah-mudahan kita jaga istighfar kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Ada satu hadis Rasulullah yang indah bagi mereka yang dawam, yang terbiasa beristighfar. Rasulullah bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja, wa kulli dhaiqin makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Siapa yang lazim terbiasa, yang gak putus, yang terus, yang menjaga kontinu, yang istiqomah istighfarnya, maka dapat 3 keutamaan dari Allah. Yang pertama, hati yang gundah jadi tenang. Amin. Amin. Yang kedua, hidup yang susah jadi mudah. Amin. Yang ketiga, dapat rizki dari jalan yang gak disangka-sangka. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Itu 3 yang kita butuhin. Bu, kalau rizki bukan berarti mobil rizki yang kelihatan. Alhamdulillah itu rizki juga. Tapi ada 2 yang kelihatan, enggak. Rumah rizki juga tuh, luas, besar, Masya Allah. Nih, jabatan rizki. Tapi ada yang enggak kelihatan ayahanda. Masya Allah. Nikmat khusyuk kalau kita sholat tuh rizki. Ya Allah, tenang banget kalau kita ngaji tuh ya, rizki. Karena ada orang yang baru buka Quran aja, ya Allah, tuh udah mulai. Ini ngapis ini, mata ini sepet banget, mata ngantuk banget, baru buka Quran. Tapi ketika kita buka Quran 1 halaman, 2 halaman, tuh nikmat bacanya rizki. Masya Allah. Dikir enak banget ya, rizki. Sholawat tuh nikmat banget, rizki. Punya anak soleh solehah, rizki. Suami soleh, rizki. Istri solehah, rizki. Tetangga yang tenang, rizki. Mertua yang baik, rizki. Masya Allah, itu yang gak kelihatan sehat walafiat, rizki. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi ada yang kelihatan, ada yang enggak. Makanya perbanyak istighfar. Insya Allah. Saya mau cerita sebentar tentang istighfar. Ada 2 ulama yang Masya Allah ketika perbanyak istighfar maka Allah ijabah segala hajatnya. Ada Imam Hasan Al-Basri yang luar biasa keilmuannya, akhlaknya, sedang mengajar. Ada muridnya yang sedang belajar. Tiba-tiba datang 3 tamu yang berbeda waktu. Ya, diketuk pintu rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pintunya Imam Hasan Al-Basri. Kira-kira adik-adik pintunya begitu nggak di rumah? Enggak, katanya udah modern dia ya. Alhamdulillah. Kemudian datang. Assalamualaikum wahai imam. Waalaikumsalam. Saya mau curhat. Iya, ada apa? Jadi istri saya sudah bagaimana usaha untuk bisa punya keturunan, tapi tetap aja susah. Bagaimana wahai imam? Kemudian apa jawab Imam Hasan Al-Basri? Perbanyak istighfar, katanya. Masya Allah. Kemudian yang kedua datang lagi di tamunya. Yang satu pulang, datang lagi, itu berurutan tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai imam, saya pengen curhat, silahkan, ada apa pak? Begini wahai imam, jadi kampung saya nih kekeringan, musim kemarau, nggak ada panen, jadi bagaimana? Ya Allah, bisa nggak imam? Jadi apa solusinya buat kampung saya? Kerahkan warganya untuk senantiasa perbanyak istighfar, kata Imam Hasan Al-Basri. Datang yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai imam, saya pengen curhat di rumah tangga saya, bagaimana ya? Emang kenapa bapak ibu? Kita nih lagi muflis. Tahu muflis ya bu? Muflis dan muflis. Kalau uang bahasa Arabnya apa uang? Wah ngerti baik ibu ya, bener-bener. Ditanya uang apa, fulus gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada tuh bahasa Arabnya maafi. Maafi fulus, nggak ada fulus, maafi fulus, manfus begitu ya. Ini keluarga berasa nggak ada duit, kayaknya susah banget nih. Disebutnya muflis, yang nggak ada duit tuh. Wahai imam, kita di muflis, nggak ada duit, nggak ada uang. Jadi ekonomi rumah tangga kita ini sedang surut.
Ini pengaruh juga wahai imam untuk keharmonisan. Jadi bawaannya ya Allah gimana ya? Wahai imam, ada nggak solusinya? Apa jawabannya? Perbanyak istighfar. Satu muridnya yang lagi belajar nanya, wahai imam, guruku, ini kenapa 3 orang beda datang kok jawabannya satu, perbanyak istighfar? Apa ucap Imam Hasan Al-Basri? Karena seluruh masalah, problematika, persoalan bisa dimudahkan urusannya, bisa dapat solusinya, bisa diberikan jalannya dengan istighfar. Insya Allah. Masya Allah. Ada lagi ini kisah ulama yang kedua karena keajaiban istighfar. Namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal nggak tahu kenapa kok pengen mengunjungi masjid yang lumayan jauh dari rumahnya. Jalan sampai di masjid, kemudian sholat berjamaah. Setelah selesai pengen duduk-duduk. Apa kata marbotnya penjaga masjid? Ukhraj, keluar ente. Keluar, ukhraj artinya keluar. Masih halus tuh, ukhraj, keluar, fisiknya tuh keluar dulu, keluar. Tapi ketika ungkapannya sudah ruah, itu nggak hanya keluar fisiknya tapi ruhnya pun keluar. Ruah. Suruh keluar, akhirnya keluar. Baru juga duduk di pelataran masjid di terasnya, suruh keluar juga. Nggak boleh di sini, keluar sana. Diusir. Berjalanlah di pinggir-pinggirnya ada toko tuh, banyak toko, salah satunya toko roti. Ada tukang rotinya di situ manggil, ya Syekh, sini, istirahat aja di sini. Duduklah itu Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian dilihat ini tukang rotinya mulai dari ngadonin, kemudian mencetak rotinya, istighfarnya nggak pernah putus. Astagfirullahaladzim, 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 sampai masukin ke dalam oven pun istighfar. Ditanya, mohon maaf saya mau tanya, Bapak tukang roti, kenapa kok istighfar terus? Mulai dari awal pembuatan roti sampai udah selesai istighfar terus seperti itu. Apa jawabannya? Wahai Syekh, jadi dari istighfar, Masya Allah luar biasa, ini keajaibannya. Tidak ada hajat yang saya miliki yang tidak diijabah oleh Allah. Jadi semuanya diijabah. Cuma saya masih penasaran sama satu nih. Jadi saya pengen satu ini, makanya saya perbanyak istighfar, belum diijabah yang satu ini. Memang apa keinginanmu? Karena semuanya udah terpenuhi dari ijabah, tinggal satu-satu itu apa? Kata Imam Ahmad bin Hanbal nanya ke tukang roti itu. Yang satu itu saya pengen banget ketemu sama sosok Imam Ahmad bin Hanbal, seorang tokoh ilmu yang luar biasa, ulama yang luar biasa, kitabnya pun juga Masya Allah luar biasa, akhlaknya pun ya Allah luar biasa. Saya pengen ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Menangis Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian mengatakan, ya Allah, inilah kenapa wasilah saya ingin ke masjid, kemudian saya diusir, sampai akhirnya Bapak manggil saya, rupanya berkah dari istighfar. Ibu, yuk perbanyak istighfar. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah mudahkan kita dalam segala hal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Jadi mohon maaf Ibu, sekarang ganti kalau misalnya anak kita ngeselin, pakainya istighfar. Ma, aku bawa bakso nih Ma, aku makan di mana ya? Sini sayang, komprang belum nyampe ke ibunya udah pecah. Ibunya dipegang tuh yang namanya telinganya, astagfirullahaladzim. Istighfar tapi sambil jewer. Sekarang ibu ganti istighfar sambil senyum, sambil mengusap kepala anak. Bisa Bu? Bisa Bu? Agak susah kayaknya biar. Astagfirullahaladzim begitu ya. Masya Allah. Ini ada cerita Bu. Kenapa? Terhadap anak-anak mohon maaf, karena ibu semuanya bicaranya adalah doa pada anak-anaknya. Makanya insya Allah mudah-mudahan ini tahun baru ya Bu ya.
tahun baru Islam. Insya Allah mudah-mudahan kita jaga lisan kita, perbanyak istighfar, dan insya Allah mudah-mudahan segala sesuatu yang keluar dari lisan kita, baik itu untuk suami dan anak, maka keluar yang baik insya Allah. Allah Akbar. Ya, kita istighfar dulu yuk.